ngontrak-ngontrak, kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid, pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal, tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya. Maka begitu ada masalah rumah tangga, lebih baik bagaimana sholat saya. Apa alasan ibu bapak tidak mau sholat? Ayo, apa alasan? Kenapa hidupku susah? Karena kau jauh dari agama. Kenapa hidupku susah? Karena kau meninggalkan aturan agama. Kalau mau hidupmu baik, ikuti aturan agama. Kalau kamu mau hidup jalanmu lancar, perjalananmu ke suatu tempat naik mobil lancar, ikuti patuhi peraturan lalu lintas. Kapan kau melanggar peraturan lalu lintas, bakal makin jauh dan makin susah sampai. Kenapa? Melanggar pasti merugikan orang lain, dan ketika didapat sama polisi makin masalah. Ya toh? Maka hidup susah karena kita jauh dari ajaran agama, dan pokok utama ajaran agama adalah sholat. Kenapa sholat, Ustaz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bu, Pak, ibadah yang lain boleh sambil ada kegiatan, boleh sambil ada usaha, tapi sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas. Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh. Coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada persoalan, masalah dalam rumah tangga kita, itu dulu lisanmu ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang innalillahi wa inna. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalah saya di rumah tangga, bohong. Saya kasih contoh. Bapak-bapak istri cantik, bapak pikir bukan masalah? Masalah, Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, pasti lebih masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Oh, masalah juga itu, Pak. Dihina orang, kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Pas sampai istrinya di gedung, mana kau bang? Nggak jadi, saya mencret dek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Masalah besar, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri.
Lebih masalah lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak pernah dapat masalah karena satu istri, tenang aja Pak. Sudahlah, syukuri aja itu. Jangan coba-coba tambah kalau kau tidak mampu. Itu kan sunnah Ustadz. Betul sunnah. Tapi siapa yang mampu? Manusia Islam seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau praktek poligami. Kenapa? Sholat tahajudnya tiap malam. Senin Kamisnya tidak pernah lepas. Duhanya tidak pernah gugur. Sedekahnya lancar. Tadarusnya berjus-jus satu hari. Pantas dia mampu. Kamu cuma hari Jumat sholatmu. Paling terlambat datang. Paling cepat pulang. Khotbah kau tidur. Mau poligami. Pret. Jangan coba-coba kalau kau tidak mampu. Tenang ibu, saya bela kau malam ini. Nah, coba lihat rumah tangga Pak. Selesai menikah, selesai masalahnya, baru muncul masalah. Kenapa? Baru kelihatan aslinya. Dulu waktu pacaran, sayang hati-hati dong. Hati-hati deh. Ada batu. Kalau hujan, mantelnya dikasih ke pacarnya, dia berhujan-hujan. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Iya toh? Tapi begitu sudah menjadi istri dan suami, mulailah kelihatan semua aslinya. Kasar ngomong, muka tidak pernah senyum, mulailah kelihatan aslinya. Ya kan? Ya? Sudah menikah apa masalah? Ada orang sudah menikah, alhamdulillah rumah ada. Belum menikah sudah dibelikan rumah sama ibu bapaknya dan mertuanya. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya tidak setia. Iya toh ibu? Ada kan begitu? Alhamdulillah rumah ada. Suami istri setia. Ada masalahnya? Ada. Apa masalahnya? Waduh, tidak punya anak. Iya kan? Ada lagi, rumah ada, mobil ada, suami istri setia, punya anak. Apa masalahnya? Anaknya narkoba. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat. Waduh bu, paling banyak masalah saya. Apa masalah Ustadz? Jarang di rumah Pak. Istri saya selalu kesepian. Tapi ketika dia komplain, saya tidak marah. Begitu dia marah, kenapa sih jarang di rumah? Saya jawab saja dengan lagu. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Iya kan? Apalagi masalah saya paling besar sekarang bu. Banyak janda-janda yang curhat. Ustadz, baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih doa-doa penenang. Saya kasihlah doa penenang. Ini ibu sikirnya, ini doa-doanya. Lama-lama Ustadz, hati saya sudah mulai tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Nih. Di depan saya ini semua. Muka-muka penuh masalah ini semua Pak. Ini Pak polisi. Banyak masalahnya Pak. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tanya beliau. Kalau Ustadz, kau tidak takut sama istri? Saya tidak takut sama istriku. Cuma istriku lebih berani. Semua kita punya masalah. Coba. Semua ini. Mana ada orang tidak punya masalah Pak? Jangankan kalian yang tinggal di ibu kota Jakarta, yang baru saja kena COVID, pekerjaan kita hilang, kita di PHK, kita dirumahkan. Nabi, kekasih Allah, kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Yang dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ya Muhammad, andai bukan karena saya sayang kepadamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Cintanya Allah kepada Nabi. Mana Bapak lihat nama Allah yang tidak ada di sampingnya Muhammad?
Allah pasti ada di sampingnya Muhammad. Bapak 2 kalimat syahadat pasti diikuti Muhammad dan Rasulullah. Kurang apa cintanya Allah kepada Nabi? Apa Nabi tidak ada masalah, Ibu? Apa Nabi tidak punya masalah? Allahu Akbar, dari masalah ke masalah. Masih dalam rahim, wafat bapaknya. Ada di sini sudah dalam rahim sudah wafat bapaknya? Ada? Berarti kurang penderitaan bapak apa? Rasul masih dalam perut ibunya sudah wafat bapaknya. Lahir baru 2 hari, Bu, masih orok merah. Kata kakeknya bawa ke kampung, pelihara bahasa Arabnya, dibawa, diambil oleh ibu susunya, salah satunya Khalimatus Saddiyah. Berapa tahun? 4 tahun. Bayangkan, baru 2 hari prok. Ibu-ibu ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang banyak menyesal, Pak. Enggak mau lagi saya hamil. Tobat saya, Pak. Terakhir ini saya hamil. Menderita saya. 5 bulan kemudian, hamil lagi. Yang ketawa anak, ini urusan orang tua. Tahu juga kau tong. Ayo. 2 hari dilahirkan, diambil ibu susunya. 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, barulah Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Siapa namanya ibunya Nabi? Siapa? Hah? Ibu-ibu, siapa namanya ibunya Nabi? Hah? Sitiha? Oh, bagus ibu, enggak kena hoax. Ya kan? Makanya ajar anak saya ajar mengenal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, ibunya pamannya bernama itu. Jadi kenyala anak-anak ibu dari kecil dia sudah tahu. Ada yang baru tahu toh anaknya Nabi 7. Nah, setelah lagu ini, Rasulullah dikembalikan ke ibunya usia 4 tahun. Usia 6 tahun ibunya berkata, ayo nak kita pergi ziarah kubur. Dibawalah ke ziarah kubur dari Mekah ke Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa namanya? Yasrib. Ayo kita ke Yasrib. Pulang ziarah kubur, jalan lagi pakai onta bersama ibunya. Ibunya di sebuah desa bernama Afwa. Sakit ibu beliau, wafat ibunya pada saat usia 6 tahun. Ada di sini yatim piatu 6 tahun? Ada? Tidak ada. Berarti penderitaan Nabi lebih besar daripada kita. Coba. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun wafat lagi kakeknya. 2 tahun aja bersama kakeknya, wafat lagi, kasihan. Diambil lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai kereta, dagangnya bukan pakai mobil, dagangnya bukan COD. Dagangnya pakai onta dari Mekah ke Syam. Coba sampai di sana dikejar-kejar lagi sama orang Yahudi karena mau dibunuh. Rasulullah masih remaja, sudah beberapa kali uji percobaan bunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah kita dengar galau. Rasulullah tidak pernah curhat. Rasulullah tidak pernah putus asa. Usia 40 tahun diangkat menjadi rasul, diperangi, dihina, dan puncak penghinaannya diusir dari tanah kelahirannya. Nabi. Apa Nabi begitu diusir, diperangi dia bilang, bubar deh, berhenti saya jadi nabi? Enggak. Tapi ketika Nabi ada masalah, apakah Nabi putus asa? Tidak.
Nabi makin kuat dan memegang janji Allah. Apa janji Allah? Muhammad, dasat, entong, encing. Ada masalahmu, Allah minta dua hal. Ada persoalan dalam rumah tanggamu, ada persoalan dalam hidupmu berumah tangga. Ini loh kau pakai. Apa? Ista'idhu bisabri wassalah. Sabar, 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 sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji, andai boleh kita dijanji sorga, sorga pun dijanjinya. Begitu terpilih, tidak pernah lagi muncul. Ada begitu di sini? Ada begitu di Jakarta? Salah kamu sendiri, kenapa kau pilih? Ya. Maka begitu ada masalah, yang pertama tingkatkan kesabaran. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi isa asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati, ucapkan dengan pasti, ucapkan secara baik dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Coba amalkan. Bapak ucapkan innalillah tapi kan tidak ikhlas. Apa artinya itu, bos? Ya, bertengkar dengan suami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan innalillahi. Coba ibu amalkan deh. Coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada soalan, persoalan, masalah dalam rumah tangga kita, itu dulu lisanmu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang inna lillahi wa inna. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Satu, begitu ada masalah, tingkatkan kesabaran, melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih dongkol Ustaz, ulang lagi inna lillahi wa inna ilaihi. Masih dongkol, ucapkan terus, insya Allah hilang. Bukan nyawanya, masalah dongkol, masalah jengkel. Yang kedua, cara menimbulkan kesabaran. Lihat ada orang yang jauh lebih susah dari hidupmu. Mau lihat orang contoh, prototipe, contoh paling hebat bersabar dalam rumah tangga, dialah Ayyub alaihi salam. Kaya, banyak harta, tapi dermawan. Luar biasa, semua orang dibantu, semua orang datang minta tolong, ditolongnya. Lalu seluruh malaikat memujinya. Kata syaitan, wah, saya tidak jago itu Ayub. Dia bisa begitu karena dia punya anak, dia punya harta. Coba kalau tidak ada hartanya, tidak mungkin dia ibadah seperti itu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Ya Allah, kata setan, berikan saya waktu dan kesempatan menggoda dan menguji dia. Silakan, jangan kau cabut nyawanya. Ayub alaihissalam yang tadinya kaya bangkrut, habis terbakar kebunnya. Binatang ternaknya kena hama, bukan hama kuku dan mulut. Apa itu itunya? Penyakit apa itu? Yang dikasih
Panitia korban, bapak mengantif sapi. Takmir masjid wajib. Hati-hati. Jangan sampai kelalaian bapak memeriksa kambing dan sapi, warga kita kena penyakit itu. Maka bapak wajib mendatangkan dokter hewan. Ya. Ayub alaihissalam hancur seluruh hartanya, terbakar kebunnya, kena hama ternaknya. Datang setan, Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Kau lihat itu, habis hartamu, terbakar semua kekayaanmu, bangkrut kau sekarang. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya punya sempak kaya. Berapa banyak orang kasihan sejak hidup sampai mati tidak pernah menikmati kekayaan. Saya sempat menikmati kekayaan. Coba kalau bapak amalkan ini, tenang pak. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Kata Allah, kau lihat toh, habis hartanya tetap baik si Ayub. Kata setan, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Ya silahkan kau coba. Wafat lagi anaknya, Bu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudahlah Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang setelah menikah sampai dia wafat tidak punya anak. Mahasiswa saya juga bilang, saya juga Ustadz sudah hampir sarjana, tidak ada anakku. Bagaimana aku mau punya anak, tidak ada istrimu? Ada juga yang tidak ada suaminya, ada anaknya. Lebih parah lagi ini Pak. Ya kan? Setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Ya Allah, Ayub masih taat beribadah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit, kata Allah silakan kau uji lagi, jangan kau cabut nyawanya. Diuji dengan penyakit. Menurut ahli kedokteran, penyakit kulit sampai detik ini belum ada yang pernah mengalahkan sakitnya Ayub alaihissalam. Apa Ayub putus asa? Tidak, datang setan. Ayub, hartamu diambil, anakmu sudah meninggal, sakit kau lagi, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah sehat. Tenangkan perasaan. Apa setan putus asa? Tidak. Digoda lagi satu kampung Pak. Saudaraku, kalau kau biarkan Ayub di kampungmu, kalian semua akan ketularan. Usir Ayub. Datang kepala desa. Ayub, kami mohon kebesaran hatimu. Kami mohon pengertianmu, kelapangan dadamu. Tinggalkan kampung ini. Kami takut ketularan. Apa kata Ayub alaihissalam? Teganian kau. Tunjukkan kepalamu. Siapa di antara warga kampung ini yang tidak pernah saya bantu? Ayo tunjuk matamu. Siapa di antara kalian yang tidak pernah saya bantu? Kalian semua saya pernah bantu. Masa ketika saya sakit kau usir saya? Baiklah kalau begitu. Pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa? Istrinya lagi dihasut. Kau tinggalkan suamimu. Kalau kau urus terus, kamu bisa ketularan. Istrinya berkata, bang, berdoalah bang. Abang kan Nabi, saya capek ngurus kamu, doa kau supaya sembuh. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih banyak lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya capek ngurus kamu bang. Terserah kau Dinda. Kalau kau mau pergi tinggalkan saya. Tapi ingat, kalau kau balik lagi ke saya cambuk kau 100 kali. Bayangkan Pak, istri semacam ini kalau belum mati jangan dikubur Pak. Wow, waktu kaya suaminya, waktu masih aktif, sayangnya. Begitu sudah pensiun suaminya, lewat depan rumah tidur suaminya, lagi baring-baring nonton, di sampingnya ada kucing, dia tendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang suaminya tersinggung.
Dia tinggal istrinya. Apa setan putus asa? Tidak, digodanya lagi. Apa kata Ayub? Alhamdulillah, saya sempat memiliki istri yang pernah mengurusi saya. Ya dia capek ngurus saya, ya wajarlah. Yang penting saya pernah merasakan nikmat punya istri yang baik. Kalau dia mau pergi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan, kau lihat itu iblis, kau lihat itu setan, hebatkan hambaku. Lalu Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub, hentakkan kakinya di tanah. Lalu dihentakkan dengan izin Allah, keluar air dari hentakan kaki itu. Lalu Allah perintahkan, sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu bajumu yang basah itu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh Ayub alaihissalam. Setelah melalui cobaan, Allah mengangkat kembali derajatnya, sembuh, berniaga, sukses kembali. Datang lagi istrinya. Ada istri begitu di sini. Masya Allah. Apakah Ayub marah? Tidak. Ayub ingatkan janjinya. Dinda, saya pernah ingatkan kau kan, kalau kau balik, saya hukum kau 100 kali cambukan. Maka Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Mengambil lidi 100 helai. Lalu dikumpul menjadi satu, diikat. Lalu dipukul ke istrinya. Sekali sama hukumnya 100. Kemana dia pukul? Pak! Wajahnya? Tidak. Kemana dia pukul? Tek! Perutnya? Tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu, perlihatkan telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kaki istrinya. Asik. Selesai. Cobaan. Jadi berapa cobaan kita dalam rumah tangga, Pak? Tidak ada seperti Ayub. Ini baru diuji, baru sakit gigi. Tuhan, kenapa saya yang sakit? Kenapa bukan tetangga saya yang tukang tipu? Jangan kau urus hidupnya orang. Kenapa anakku yang meninggal? Dia baik. Kenapa anak saya kena COVID, ya Allah? Kenapa bukan anaknya tetangga yang tukang judi? Jangan. Lebih ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara menimbulkan kesabaran. Lihat orang yang lebih susah dari kita. Saya PHK Ustaz, dirumahkan. Alhamdulillah kau dirumahkan. Berapa banyak orang karena COVID dikuburkan. Istri saya pergi meninggalkan saya Ustaz. Alhamdulillah Allah ingin menjauhkan kamu dari istrimu yang jahat. Suamiku kawin lagi Ustaz. Alhamdulillah. Ibu dapat hadiah masuk surga. Oh, tapi kata ibu-ibu banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu marah-marah ibu-ibu kalau kita cerita ini ya. Ibu boleh tidak setuju poligami, boleh. Tapi jangan menghina dan memaki orang yang poligami. Apa yang salah? Tidak, jadi ibu boleh tidak setuju. Kata istri saya setuju poligami. Saya tidak keberatan. Yang penting bukan suami saya. Boleh. Cerdas dia, Bu. Begitu ada masalah, lihat orang yang jauh lebih susah dari kita. Insya Allah tenang. Caranya apa? Alhamdulillah, saya punya mobil. Meskipun sudah tua. Tetangga saya sudah punya motor. Alhamdulillah, yang punya motor, saya punya motor. Tetangga saya cuma sepeda. Alhamdulillah saya ada sepeda. Tetangga saya enggak. Kemana-mana cuma jalan kaki. Alhamdulillah saya masih sehat bisa jalan kaki. Tetangga saya lumpuh. Alhamdulillah lumpuh masih bisa hidup. Masih lihat anak cucu saya. Tetangga saya kemarin mati. Insya Allah ada syukurnya, ada sabarnya. Tapi kalau yang lihat lumpuh lihat yang jalan. Yang jalan lihat yang naik sepeda. Yang naik sepeda lihat motor. Yang naik motor punya mobil. Yang punya mobil mau 3. Pasti kau tidak pernah memiliki rasa sabar itu. Ya, resep pertama sabar.
Bagaimana lagi praktek ketiganya? Yang ketiga, ulama mengajarkan, kalau kau bertengkar, jengkel sama pasanganmu, maka usahakan tidak nampak di wajahmu. Jengkel sama istri, jangan nampak di wajah. Terpaksa nampak di wajah, maka usahakan jangan keluar di mulutmu. Cukup wajahmu saja. Jangan ada keluar di bibirmu. Terpaksa harus keluar di bibir, maka usahakan jangan bergerak tanganmu. Pak. Kalaupun harus bergerak tangan, usahakan jangan melampaui batas. Itulah Ayub alaihissalam. Dia hukum istrinya, tapi bukan menghukum, menghina dan menyakiti, tapi apa? Mendidik. Kalau kau salah ada hukumannya, maka yang dihukum telapak kakinya. Coba ibu amalkan dalam rumah tangga. Masya Allah. Saya kalau istri saya marah, Pak, saya diam. Dia bilang istri saya, kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar, tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Dia bilang, kalau kau di luar singgah panggung, di luar kau singgah mimbar, di rumah Hello Kitty. Sudahlah, istri memang begitu, Pak. Kalau dia ngomel, kita diam. Memang begitu istri. Kalau dia marah, bapak diam. Saya sudah tidak bisa, Ustaz, tidak tahan. Bukan dengan memukulnya, bukan dengan menghinanya, bukan dengan memakinya. Allah kasih jalan keluar, berpisah kalian dengan baik-baik. Ada juga orang rumah tangga hampir minggu-minggu bertengkar. Bertengkar, pak, melayang lagi piring, hamil lagi. Ada begitu, Pak. Saya tanya kenapa begitu, dia bilang kalau sudah bertengkar Ustaz rasanya romantis lagi. Nah, begitu ada masalah, ibu bapak, maka jangan melampaui batas. Kalau istri marah, bapak diam. Kalau suami marah, ibu diam. Saya kalau marah istri saya langsung peluk ibu. Lalu suami menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Benar, iya boy, rindu sekali saya sayang. Oh, berhenti dia. Marah lagi, ku peluk lagi dari belakang. Insaflah wahai manusia. Tenang, coba ibu hafal itu. Jangan malah kau singgung suami ibu. Begitu sudah tua, kau nyanyi lagi. Bila Israel datang. Ya? Nah, resep pertama ada masalah dalam rumah tangga adalah sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Kenapa masalah demi masalah? Oh, bapak masalah dengan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Lihat deh, orang yang ngontrak-ngontrak, kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid. Pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal, tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya. Maka begitu ada masalah rumah tangga, lebih baik bagaimana sholat saya. Apa alasan ibu bapak tidak mau sholat? Ayo, apa alasan? Kenapa hidupku susah? Karena kau jauh dari agama. Kenapa hidupku susah? Karena kau meninggalkan aturan agama. Kalau mau hidupmu baik, ikuti aturan agama. Kalau kamu mau hidup jalanmu lancar, perjalananmu ke suatu tempat naik mobil lancar, ikuti patuhi peraturan lalu lintas. Kapan kau melanggar peraturan lalu lintas, bakal makin jauh dan makin susah sampai. Kenapa? Melanggar pasti merugikan orang lain, dan ketika didapat sama polisi makin masalah. Ya toh? Maka hidup susah karena kita jauh dari ajaran agama, dan pokok utama ajaran agama adalah sholat. Kenapa sholat, Ustaz?
Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bu, Pak, ibadah yang lain boleh sambil ada kegiatan, boleh sambil ada usaha, tapi sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Artinya apa? Bu, ibu, bu, 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 boleh enggak ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, bu? Boleh ibu puasa sambil nyanyi? Boleh, bu? Boleh lah. Ibu sambil puasa nyanyi, begadang jangan begadang, boleh, tetap sah. Ibu boleh enggak puasa sambil dagang? Boleh. Tapi ibu-ibu boleh enggak sholat sambil nyanyi? Boleh enggak sholat sambil dagang? Allahu Akbar. Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu orang gila. Iya toh? Iya? Nah, begitu ada masalah dalam hidup ini, perhatikan sholat. Saya sholat, Ustadz. Betul ibu sholat tapi main-main. Allah. Waleh. Iya karena berdua. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Iya toh? Iya bu. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Orang sholat pakai enggak semangat. Kayak enggak makan 2 hari. Coba kalau bapak semangat, duduknya bagus. Allah. Tapi kan kita sholat kayak main, yang penting gugur kewajiban. Sholat bukan ngingat Allah, tapi apa? Ngingat kunci. Allahu Akbar. Rakaat kedua, kunci motor. Waduh, ada di belakang. Dah kunci. Pasti sudah bapak. Lama pula ini Pak Imam. Iya toh? Iya. Allah, sendal. Aduh, sendal baru pula. Maka sebelum sholat, semua hal-hal yang bisa mengganggu tinggalkan. Bahkan kalau bapak merasa ngantuk betul, ngantuk berat, boleh bapak tidur dulu. Daripada ibu bapak sholat dalam keadaan ngantuk, begitu. Sudah tahiyat atau belum? Sudah tahiyat atau belum? Boleh. Maka begitu rumah tangga penuh masalah, yuk lebih baik koreksi sholat. Saya sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat. Asar lagi. Baru kita sholat duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul bapak sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Bajunya itu juga dipakai tidur. Itu juga dipakai ke toilet, itu juga dipakai mencuci, dipakai bertetangga, dipakai cuci mobil, dipakai main futsal, itu lagi dipakai sholat. Salah? Tidak. Tapi itu bukti ketidakseriusan kita menghadap kepada Allah. Maka jangan heran 20 tahun sholat tidak bisa lepas dari kredit hidupmu. Kenapa? Karena Anda tidak beribadah dengan sholat dengan baik. Apa sih susahnya sholat? Apa susahnya sholat? Puasa 30 hari orang lapar pak. Haji perlu ngantri. Di kampung saya kalau haji pemerintah 35 tahun. Coba. Zakat perlu modal. Sholat yang penting ada kemauan. Saya tidak ada bacaan sholat saya hafal Ustaz. Datang ke Masjid Darussalam. Imam baca, bapak diam sah. Diam aja. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Sah. Siapa yang tanggung bacaan? Imam. Apalagi? Ustaz, baru sedikit saya hafal Ustaz. Baru kul-kul. Ya sudah kul-kul aja ku hantam. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul huwallah lagi. Yang penting jangan baca yang susah. Seperti wattini. Nah, biasa berkusambung walasri itu. Atau al-kafirun. Jangan coba-coba kalau tidak hafal baik-baik. Biasa tidak mau sampai.
wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'bud wala antum abidun wala an abidum ma'abad wala antum wala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada orang kaya, banyak hartanya, terkenal, pejabat tinggi, tidak sholat. Sindir aja. Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang apa gunanya? Jadi ibu kalau suami pergi cari nafkah, masuk waktu duhur telepon, bang, saya baru dengar ceramah semalam. Salah satu sebab hidup kita ini setelah saya yakin gara-gara sholat bang. Bang sholatlah. Saya bangga punya suami seperti abang. Tapi saya malu kalau abang tidak sholat. Oh itu baru istri baik. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Pernah WhatsApp begitu? Pernah. Walim WhatsApp jangan lupa singgah cari Nia. Ayo adik-adik sekalian, datang bapak ndak sholat, kamu lihat dia ndak sholat, singgung aja dia. Lagu yang tadi, walaupun hidup 1000 tahun. Sudah. Bang, dek, saudaraku, kalau artis, orang kaya, pejabat tidak sholat, orang masih bilang, harapanlah dunianya bagus, terkenal, banyak duitnya, tinggi jabatannya, meskipun di akhirat dia sengsara. Tapi paling tidak, di dunia dia sudah dapat. Tapi kalau sudah miskin, jelek rumahnya, ngontrak-ngontrak, tidak terkenal, istrinya suka ngomel, bau mulutnya, nggak sholat lagi. Ayo, apa alasan tidak sholat? Tak ada, kecuali malas. Saya kan tidak bisa kena air Ustaz. Allah kasih keutamaan, silahkan kau tayamum. Saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keistimewaan lagi. Kau duduk aja. Sholat duduk. Tidak bisa juga duduk Ustaz, ada bisul. Baring. Saya tidak bisa baring Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana yang disebut sholat pakai isyarat? Matanya aja yang goyang-goyang Pak. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Itu boleh sholat pakai isyarat. Masih juga tidak bisa Ustaz. Allah kasih lagi keringanan. Silakan kau sholat dalam hati. Mana lagi cara sholat dalam hati? Seluruh bacaan sholat kau baca aja dalam hati. Matamu sudah tidak gerak, badanmu sudah tidak gerak. Tidak bisa juga sholat dalam hati Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa Kalibata. Ya, sholat. Dua ini pegang baik-baik, bawa pulang. Tingkatkan kesabaran, perbaiki sholat, insya Allah Allah yang selesaikan masalah dalam rumah tangga. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kadangkala tidak disiapkan sebelum menikah. Ilmu minimal laki-laki, dia harus tahu bagaimana kondisinya perempuan kalau haid. Itu kalau perempuan kalau haid jangan ajak ngomong, diam aja. Kalau dia ngomel, diam. Biar dijelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah diam aja lah kita ya. Nah itu mesti ditahu semua. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, tujuan pernikahan itu sering kita ringkas samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kita tidak tahu ini apa itu sakinah, apa itu warahmah. Samawa, sakinah. Sakinah secara harfiah, terjemahan bebasnya, ketentraman jiwa. Tujuan pernikahan, ketentraman jiwa.
Jadi kalau dalam rumah tangga tidak ada ketentraman jiwa, tujuan pernikahan itu tidak tercapai. Dan pernikahan itu untuk mencapai ketentraman jiwa, dua modalnya. Yaitu yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih sayang. Cinta itu Ibu identik dengan syahwat. Cinta itu identik dengan tubuh yang mulus. Maka tidak ada pernah kita dapati nenek-nenek cinta-cintaan. Tidak. Apa yang abadi adalah kasih sayang. Itu yang abadi. Kalau cinta, cinta itu pasti pudar. Maka dalam menikah, ini bagi adik-adik yang belum menikah, itu kata Nabi, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Yang pertama, lihatlah kecantikannya. Li jamaliha, lihat cantiknya. Cantik ini penting, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik itu temporer, ada waktunya. Bapak-bapak, Pak, yang sudah 65 tahun, istrinya 60 tahun, cantik mana istri Bapak 40 tahun yang lalu dengan sekarang? Bohong Bapak kalau katakan sama. Pasti karena Bapak takut sama istri. Bohong Pak. Ya, pasti. Jadi perlu itu cantik. Kenapa? Dia hampir 24 jam depan kita. Bangun dia lagi. Mau tidur dia lagi. Pulang kantor dia lagi. Sarapan dia lagi. Hampir 24 jam depan kita. Jadi kalau jelek pasti cepat bosan. Cantik tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik itu subjektif. Menurut Bapak cantik, menurut saya belum tentu. Ya kan? Ada laki-laki yang senang hitam-hitam. Ada laki-laki yang senang yang putih. Ada perempuan yang senang yang sawo matang. Ada yang senang yang putih bersih. Ya, maka subjektif. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Penting cari keturunan, tapi tidak boleh prioritas. Orang Jawa katakan, lihat bebet, bibit, popotnya. Ya kan? Tapi tidak boleh jadi pertimbangan utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ya kan? Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Nabi Ibrahim. Iya toh? Penting lihat siapa bapak ibunya, tapi tidak boleh prioritas. Yang ketiga, pilihlah karena kekayaannya. Kaya penting, tapi tidak boleh prioritas. Kaya dia Ustadz. Sampai generasi ke-7 dia tidak akan miskin. Masalahnya dia generasi ke-8. Ya. Maka kaya penting, tidak boleh prioritas. Kenapa? Bisa jadi tahun ini kaya, tiba-tiba bangkrut. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Mahasiswa saya tanya, Ustadz, kenapa agama nomor 4? Mestinya dia nomor 1. Oh, ada dalam bahasa hadis. Betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Koma, ada penegasannya. Koma, stabilo, cetak miring, bold, garis bawah. Itu kalau diketik. Kata Nabi, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Untuk mendapat keempat-empatnya Bu, makhluk langka. Dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, bagus pula agamanya. 100 perempuan
belum tentu ada 2 orang di antaranya. 100 laki-laki belum tentu ada 1. Kalau ibu tahu ada di Amerika makhluk seperti ini, tunjukkan saya. Saya juga masih mau. Yang banyak kan cantik, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi akhlaknya bagus, mukanya hancur. Ada lagi kaya, cantik, otaknya yang heng. Iya kan? Maka itulah sebabnya Nabi katakan, utamakan agamanya. Kalau dia miskin, dengan akhlak mulianya tertutup kemiskinannya. Kalau dia jelek, dengan agamanya yang baik akan menutup kekurangan wajahnya. Paling sial, sudahlah jelek, miskin, keturunan orang jahat, tak bagus lagi agamanya. Memangnya waktu milih merem. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini modal. Nah, yang banyak jadi masalah sekarang, kenapa rumah tangga banyak yang tidak saling menghormati. Setelah banyak orang curhat sama saya bu hampir tiap hari curhat bu. Banyak sekali orang curhat rumah tangga. Setelah saya pelajari dan survei, salah satu sebabnya karena pacaran. 4 tahun pacaran. Selama 4 tahun pasti ada saling berkhianat. Karena berkhianat, bohong dan lain sebagainya, saling memaki. Kenapa? Tidak ada saling menghormati, tidak ada ikatan. Kebiasaan itu yang 4 tahun saling bohong, saling hina, saling maki, itu yang lanjut setelah menikah. Ada enggak rumah tangga yang enggak pacaran? Banyak. Orang tua dulu enggak ada itu pacar-pacaran. Ketemu bapaknya, sudah besar anakmu ya? Oh iya, anakku juga sudah gadis. Sudah atur nikah. Bahagia. Ada, saya. Itu salah satu sebab saya dekat dengan Ustadz Mutakhir. Karena istri saya dapat di pondok beliau, pengajiannya. Saya pergi ceramah. Jadi saya 7 tahun galau cari istri bu. 7 tahun. Akhirnya saya mau pergi ke Malaysia ceramah. Bersama profesor guru saya. Tiba-tiba prof saya berkata, Ustadz kau menikahlah. Tak enak kau nasihat perkawinan baru kau tidak ada istri. Saya bilang ini orang tak sia juga prof, tidak harus mati dulu. Ya kan? Oke. Tapi masalahnya tidak ada ini prof. Sudah. Kata profesor saya, ada sepupu saya hafal Quran di Gorontalo. Oh boleh, kasih kenal saya. Pulang dari Malaysia kita kenalan. Baik, pulang dari Malaysia saya lagi mengajar, tiba-tiba masuk SMS beliau. Belum ada WhatsApp waktu itu. Ustadz, kita pergi ke acara nikah massal. 40 pasang bu. Pergilah saya. Tidak ada undangan untuk ceramah. Saya hanya hadir untuk menemani profesor saya. Duduk saya, tiba-tiba bapaknya Ustadz Mutakhir sambutan. Ustadz Arif. Terima kasih kepada Ibu Haji Nadirah yang banyak membantu pesantren ini. Saya bisik profesor saya. Penny Haju namanya. Prof, siapa itu? Satu-satunya perempuan yang disebut ucapan terima kasih. Oh itu ibu yang banyak membantu pesantren. Itu ada anaknya di Gontor, hafal Quran. Kasih kenal saya prof. Dia bilang, prof, bagaimana sepupuku? Mana saja yang cepat prof. Ini kisah nyata saya bu. Ya, sudah, saya kenalan sama itu ibu. Hari Sabtu, hari Ahad. Jumat, saya khotbah Jumat bahas tentang kecemasan dalam hidup, sangka buruk kepada Allah. Selesai sholat sunnah ba'da Jumat, saya merenung. Saya kena ceramah saya ini. Sudah, saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya, Mak, melok kalau letu, saya mau pergi melamar. Nikah? Siapa? Ada, penghafal Quran ini. Napuji moko gak? Dia suka kamu kah?
Makanya mama doakan saya. Ilo doangan nak. Bukanlah. Pergilah saya bilang sama sopir saya, kau tahu Limbung? Tahu, kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritakan, Bu, bolehkah saya cerita rahasia? Padahal baru pertama saya ketemu di acara itu. Itu ibu yang jadi mertua saya sekarang. Kenapa? Ada rahasia ini, Bu. Saya malu kalau ditolak kan? Ya kalau cuma berdua hanya dia yang tahu. Ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran. Oh iya, ada itu anak saya. Alhamdulillah. Langsung saya bilang, Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu. Oh. Apa kata ibu itu? Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah. Memang ketika saya umroh saya berniat berdoa di depan Baitullah. Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima. Langsung dalam hati saya, aman. Ya, bagus agama saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dibilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustadz, yang mana? Saya bilang, terserah ibu yang mana. Cuma kalau saya tidak ada masalah Ustadz. Cuma kan saya ibunya, masih ada bapaknya ada di Singapura. Saya bilang, jadi bagaimana? Tenang Ustadz, soal bapaknya saya punya urusan. Dalam hatiku masuk gigi 2. Ya kan? Sudah aman situ. Udahlah. Lalu dia bilang, Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, enggak usah Ibu. Kenapa? Nanti Ustadz tidak suka. Enggak usah Ibu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Kan? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, ya kan? Kecuali yang dibawa kelelawar ya jauh itu dia. Nah, Ahad saya melamar, Ahad saya kenalan, Jumat saya melamar dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Tidak pacaran sampai sekarang, kita saling menghormati. Coba lihat anak-anak kita sekarang, masih pacaran sudah panggilnya papi mami. Itu yang ibu mau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, istri saya itu Bu, Allah Karim. Saya hebat begini bukan karena saya hebat, karena istri saya. Mana bisa kita ceramah kalau istri kita teror? Mana bisa saya ceramah begini, begitu 5 menit sebelum tampil dia menelpon, pulang kau. Pulang. Pulang. Kenapa? Kesetrum istri anakmu. Itulah fungsinya istri, memberikan ketentraman jiwa. Istri saya Bu, boleh kalau ada ibu tahu ke tetangga saya biasa malu. Itu biasa kan saya berangkat jam 4 subuh Bu, kadang-kala sudah pergi kalau kejar penerbangan pertama. Jam 4 subuh, saya pergi, diambil itu ranselku, dibawa. Nggak usah saya yang berat, karena banyak elektronik dalam. Apa dia bilang? Nggak apa-apa. Tidak ada artinya ini Ustadz, dibanding beratnya hidupnya Ustadz menanggung kami. Masya Allah. Saya naik mobil, itu pasti dia cium dulu tanganku. Sudah itu dia cium jidatku. Sudah itu mata kiri lagi. Mata kanan lagi. Ini agak lama. Allah Karim. Wallah Pak. Tiap hari semalam menikah. Meskipun semalam saya bertengkar. Pasti itu. Biasa saya malu-malu sama tetangga sama sopirku. Sudah itu cukup? Tidak. Dia usap dada saya. Lalu dia bilang, Ustadz, ridhoi saya. Meskipun semalam saya bertengkar. Bohong saya kalau tidak pernah bertengkar. Pernah juga. Tapi ketika saya mau pergi,
hilang itu rasa pertengkaran. Kenapa? Belum tentu saya bisa hidup kembali ke rumah. Ustadz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Dia tidak akan tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya, saya ridhoi kau sayang. Lalu dia bilang, ku lepas di kau pahlawan. Ini tambah-tambah saja ini bunda. Masya Allah. Jadi Bu, rezeki suami itu tergantung ketentraman jiwanya. Gimana suamimu cari tenang dengan cari nafkah? Kalau kamu tidak memberi ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan skincare. Enggak. Ketentraman jiwa itu akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Tidak mungkin. Apa itu? Kamu mau jaga suamimu 24 jam. Tidak mungkin. Kau periksa HP-nya. Untuk apa? Ini yang selalu menjadi pertengkaran dalam rumah tangga, handphone. Tidak semua harus kau tahu itu rahasianya suamimu. Yang penting kamu dinafkahi dan dia tidak berkhianat. Saya kasih handphone saya sama istri saya. Ini handphone saya. Bu, dengar ini Bu yang suka periksa handphonenya suami. Untuk apa? Kalau kau mau jaga suamimu, bukan dengan periksa handphonenya. Bukan dengan periksa handphonenya, tapi apa? Hadir kau di hatinya. Gimana kau hadir di hatinya kalau kau tidak hormati orang tuanya? Gimana kau hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong? Gimana kau hadir di hatinya kalau anaknya kau tidak urus? Saya mewakili perasaan laki-laki dan pasti semua sama. Bu, ibu mau tahu enggak ketentraman jiwa seorang suami? Dia pergi cari nafkah, masuk WhatsApp istrinya. Bang, ini saya lagi ngajar hafalan Quran. Anak kita, alhamdulillah, ini si bungsu sudah Iqra 2. Itu suamimu dalam hatinya. Nggak rugi saya menakik cari nafkah. Biar saya setengah mati cari nafkah, ternyata istriku baik. Bagaimana suamimu mau tentram jiwanya telepon? Di mana kau? Salon. Di mana kau? Di mall. Di mana kau? Lagi jogging. Di mana kau? Banyak sekali tanya-tanya ini. Pulang di rumah, mestinya sudah siap makanannya, tidak kau siapkan. Jangan marah ya Bu, jangan marah. Ini gunanya dakwah. Supaya ada perubahan di antara kita. Kalau orang kaya, mewah rumahnya, apa aja bisa dibeli, tiap hari bertengkar, paling tidak hartanya tertukupi. Lalu kita cuma jauh, kerja juga ala kadarnya, gaji hanya untuk operasional sehari-hari, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia? Yang herannya lagi bertengkar, hamil lagi. Allah karim. Bu. Ibu, mau jadi istri soleha? Catat, jadikan status. Renah. R-E-N-A-H. Renah. Sampai jam berapa ini Ustaz? Sampai jam 12 pas kata Jumatan. Jam 2? Ibu bisa? Betul? Saya tidak bisa. Bu, apa Ibu? Apa? Rena. R-E-N-A-H. Rena. Rena. 1, ramah. Tutur kata yang lembut. Sopan santun bicara. Kalau suamimu datang, sopan santunlah menyambutnya. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Masya Allah. Disambut suaminya. Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu ibu berkata, Masya Allah bang, makin cakep aja kau bang. Kata suaminya,
Kata istrinya, cakep sekali kau hari ini bang. Kata suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ini juga suami yang tidak tahu diri. Tutur kata yang lembut. Ada juga perempuan, makin ada temannya suaminya, makin dia tunjukkan kekasarannya. Dia mau tunjukkan, lihat ini, saya atur suami saya. Mana ada? Tidak ada itu dalam ajaran agama, istri mengepalai dan membawa suami. Tidak ada itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada perempuan yang mendominasi suaminya, biasanya suami seperti itu menderita lahir batin. Dan kalau ada peluang sedikit melakukan maksiat, biasa digunakan. Tapi kalau suami istrinya baik, siapapun goda dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia akan berkata, ada bidadari di rumahku. Sayalah buktinya, Bu. Banyak yang menggoda. Betul. Tapi saya selalu ada pernah pengusaha datang bawa anak gadisnya ke hotel. Di lobi ketemu pengusaha sukses di Kalimantan. Nikahi anak saya, Ustaz. Pak Haji, ada istri saya. Tidak perlu ada surat-suratnya. Saya cuma mau ada keturunan saya ulama. Tidak bisa. Ada istri saya baik. Coba kalau istri kita tidak baik. Kesempatan. Jadi kami ini laki-laki, Bu, tergantung istri. Sopan bicara. Dan hebatnya itu perempuan Islam, kalian tidak tanggung dosanya suamimu. Tidak tanggung, Ibu. Beda kami laki-laki, kami tanggung dosanya istri. Istri tidak pakai jilbab, istri tidak bayar puasanya, istri tidak sholat. Meskipun suaminya imam, ditanya, mana ini suaminya ini? Kok bisa istrinya begini nih? Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Ibu ditanggung. Bukan cuma di dunia, di akhirat juga ditanggung. Di dunia, Bu, malu kita kalau perempuan pulang lebaran tidak pakai baju baru. Malu itu istrimu, suamimu. Malu kita sebagai suami kalau sudah 10 tahun menikah tidak dikasih emas istri kita. Malu itu suami. Kadang-kala menderita cari nafkah, tidak pernah dia telepon istrinya, saya dimaki-maki sama bos, tidak, dia rahasiakan. Kenapa? Cukup saya menderita. Itulah suami. Dan ditanggung sampai di akhirat. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bu, Rena, Rama. Cuma Masya Allah. Kalau istri sopan bicara, Bu, coba lihat itu kalau kita naik pesawat. Waduh, pramugari itu memang Masya Allah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Ini kami siapkan ada minuman. Mau minuman apa? Yang hangat atau es atau jus? Sudah itu dikasih mau kopi. Kopinya Pak pakai gula atau tidak? Gulanya rendah kalori atau gimana? Dan dikasihnya kita Pak dengan 2 tangan. Suamimu naik pesawat pelayanan bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Ya, minimal kalau kita tidak bisa bahagiakan suami dengan kecantikan wajah kita, perbaiki akhlak. Akhlak itu tutur kata yang lembut. Betul Pak? Betul Pak? Dengar itu. Tutur kata, ramah. Ya. Oh, 5 menit lagi. Karena Jumatan. 2. R-E. Apa itu? Elok. Apa artinya? Dia pandai memasak, berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Bahkan Nabi katakan, wanita soleha itu adalah mereka yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Sayang 1000 sayang, perempuan cantik kalau dia mau pergi muktamar. Cantik kalau dia mau pergi pengantin. Begitu mau tidur sama suaminya, la haula wala quwwata illa billah. Daster tinggi sebelah, ndak sikat gigi, kadangkala dikasih bedak itu yang tebal di sini, ada lubangnya di matanya,
Ada timun, nonton TV, pegang remote, angkat kaki. Kata suaminya, astagfirullah, begini aja jodoh saya. Bu, halo, REN, apa itu? Nikmat. Perempuan soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Makanya telepon mertua. Itu saya setelah menikah, ibu saya itu dia panggil menantunya. Nah, itu hebatnya ibu saya, Bu. Dia tahu semua masakan kesenangan anaknya. Itu anakku itu yang begini, dia senang ini. Kalau saya, dia tahu apa kesenangan ikan kering. Kalau dia marah, kasih ikan kering, tumis baik-baik, berhenti marah itu. Kasih kayu sayur bening. Dan dia tahu, sekarang ibu-ibu malas masak. Ibu-ibu masih ingat ibu-ibu dulu mau bikin kopi. Oh, susahnya ibu. Saya lihat itu ibu saya kalau mau bikin kopi ke pasar dulu beli kopi. Sudah jadi kopinya? Belum. Dijemur dulu. Enggak digoreng, dijemur dulu, Bu. Sudah dijemur baru digoreng. Sudah jadi kopinya? Tidak, baru ditumbuk. Sudah ditumbuk sudah jadi? Enggak, ditapis. Tapisnya lagi pakai itu baju bodoh. Baju haso rambut yang tipis itu ikat. Sudah itu sudah jadi kopinya? Tidak, dijemur lagi. Sudah itu baru dimasakkan air. Masaknya bukan tidak pakai kompor gas, pakai kayu. Iya toh? Sudah jadi kopinya. Masya Allah. Ke pasar dulu. Berjam-jam dibikin prosesnya. Tapi bapak-bapak dulu belum ke sawah. Sudah ada kopinya yang panas. Mengepul di mejanya. Ibu-ibu sekarang tinggal beli itu kopi saset 3 in 1. Ada kopinya, ada gulanya, ada susunya, tinggal diseduh. Belum juga dibikinkan suaminya kopi. Makanya jangan heran bapak banyak di warkop atau di kafe-kafe dia minum kopi. Kenapa? Istrinya enggak bikin kon kopi. Saya tanya bapak-bapak, kau enggak dibikinkan kopi? Dibikinkan si Ustadz di rumah, cuma ya kopi diminum, ngomelan dirasa. Bu, belajar masak-masakan. Ustadz, boleh enggak beli-beli? Boleh, tapi ibu dapat pahala apa? Kalau ibu masak, bukankah ke pasar langkah-langkah kaki itu ibadah? Bukankah ngangkat pakaian itu ibadah? Bukankah masak itu ibadah? Bukankah itu berkeringat ibadah? Sehingga kalau semua proses masak itu jadi ibadah, banyak pahalanya ibu. Kalau beli saja, ibu dapat pahala apa? Boleh selama suaminya senang. Sekarang di Indonesia saya lihat sekarang mau pulang suaminya ditelepon, bang mau makan apa? Senanglah kita. Wah dimasakkan. Ternyata GoFood. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, waktu sebenarnya ini harus lebih panjang karena masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga. Cuma waktu terbatas. Sebenarnya ibu, ini saya mau gaspol juga ini bapak-bapak. Ya. Dia mau berharap suami istrinya seperti Siti Hadijah, tapi kita bukan seperti Muhammad. Nah, cuma karena waktu terbatas ya, bapak-bapak ndak digaspol. Habis waktu Pak ya.